Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yati Sripiana SPD, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 210252447. Pada hari ini, Senin 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI nomor 27/E.3 Sebukar pada fase C kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, badanku sehat, otakku cerdas, Allah berfirman-Nya. Yes. Alhamdulillah, pagi ini kita semua dalam keadaan sehat bisa hadir kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Semuanya sudah sarapan pagi ini? Alhamdulillah. Dengan kita sudah sarapan, kita juga konsentrasi belajar ya. Kalau belum sarapan, nanti perut keroncongan, juga konsentrasi ya. Sebelum kita mulai belajar, boleh berdiri dulu. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan dikulung, bulan melihat di kanan bulan, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sebelum belajar, Ibu mau absen dulu. Gibran, Laika, Raffi, Adka, Saspa, Azalia. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita awali dengan menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional.
Boleh berdiri? Anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar mengenal benda ya, benda yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari wujud benda tersebut dan bagaimana benda itu bisa berubah wujud ya, berubah bentuk. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa wujud zat yang kamu ketahui? Siapa yang tahu? Ya. Tapi Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. ya, aku sebut tapi. Nah, selanjutnya, bagaimana air bisa menjadi es atau uap? Siapa yang bisa? Akibat? Air bisa menjadi es karena didinginkan dan menjadi uap karena dipanaskan. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi. Mengapa benda bisa berubah bentuk atau sifatnya? Benda bisa berubah bentuk atau sifat karena panas, dingin, atau lingkungan. Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan pengertian materi dan wujud zat. Kemudian, untuk mengidentifikasi benda di sekitar berdasarkan wujudnya. Lalu mengamati perubahan wujud benda melalui percobaan sederhana. Dan menyajikan hasil pengamatan secara tertulis dan lisan. Mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4, pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat Sumber Belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang.
dapat meresap melalui celah-celah kecil, memiliki berat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sudah disimak semuanya anak-anak video yang sudah dibuat tadi? Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang wujud zat dan perubahannya ya. Nah, apa itu materi? Itu yang perlu kita tahu ya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan dapat diamati oleh kita. Nah, jadi materi itu adalah sesuatu zat yang punya massa itu punya berat ya. Dia punya berat, dia itu menempati sebuah ruang dan dia bisa kita lihat dengan indera, bisa diamati dengan indera, bisa kita lihat dengan mata kita ya. Itu yang dikatakan materi. Nah, apa pentingnya materi? Materi membentuk dasar dari segala sesuatu di alam semesta, esensialnya bagi kehidupan dan lingkungan kita ya. Nah, contoh materi di sekitar kita ada apa saja? Ada tumbuh yang hidup nih. Materinya ada yang hidup dan ada yang mati. Nah, contoh materi ya. Materi ini ada yang hidup dan ada yang mati ya. Kalau materi yang hidup ini contohnya, siapa yang tahu? Ada hewan, tumbuhan. Kita nih hidup tidak? Nah, kita hidup, kita manusia ini juga termasuk materi yang hidup. Nah, kalau yang mati, apa contohnya? Batu. Ya, batu. Apa lagi? Kursi ini, meja ini juga termasuk materi atau benda mati ya. Lalu materi ini juga punya sifat-sifat ya. Dia punya sifat. Ada yang materi yang memiliki sifat fisika seperti fisik zat, tanpa zat baru. Terus ada lagi sifat yang kimia ya, yaitu perubahan menjadi zat yang baru. Nah, mari kita mengenali materi yang ada di sekitar kita. Yang pertama tentang materi hidup atau benda hidup tadi ya. Benda hidup ini objek fisiknya memiliki proses biologis seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi ya. Metabolisme. Terus benda mati, objek fisiknya tanpa proses biologis atau fungsi kehidupannya yang telah berhenti. Itu yang dikatakan benda mati, dia tidak hidup lagi, dia tidak berfungsi proses biologisnya itu tidak berfungsi ya. Dia tidak bermetabolisme kalau benda mati, tidak tumbuh sendiri, tidak bereproduksi, tidak menangkapi rangsang biologis, tidak beradaptasi. Nah, itu yang benda mati ya. Terus wujud materi ada, tadi kita sudah lihat di
slide yang ditayangkan ada benda padat, apalagi ada benda cair, dan ada gas ya. Nah, benda padat bentuk dan volumenya itu tetap. Terus partikelnya rapat dan teratur. Kemudian gaya tarik sangat kuat dan gerak partikelnya terbatas. Itu benda padat ya. Kemudian pada benda cair, volumenya itu tetap, bentuknya ikut wadah. Nah, jadi kayak air, itu kan itu benda cair kan air contohnya ya. Air tuh kemana wadahnya dia ikut-ikut ya. Kalau wadahnya ke kiri dia ikut ke kiri, kalau wadahnya ke kanan dia ikut ke kanan ya. Terus partikel renggang dan tidak beraturan. Selanjutnya gaya tarik cukup kuat. Kemana kita tarik? Ke sana dia ikut ya. Terus gerak partikelnya juga bebas. Selanjutnya ada wujud gas lagi. Kalau wujud gas, bentuk dan volumenya tidak tetap ya. Seperti slide yang sudah ditayangkan tadi, katanya kalau gas itu dia akan habis ya, dari yang besar akan habis lama-lama. Makanya volumenya itu, bentuk dan volumenya tidak tetap. Dari yang besar akhirnya jadi kecil, bahkan bisa habis ya. Terus partikelnya sangat renggang, gaya tarik sangat lemah, dan gerak partikel sangat bebas. Baiklah, Ibu akan membagikan kita menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ibu akan kasih satu kelompok 1 lembar kerja peserta didik. Boleh dibuka. Nah, di sini Ibu kasih tugas untuk mengerjakan kegiatan di sini. Ada lembar tugas siswa ya, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa saja wujud zat yang kalian ketahui ya. Selanjutnya, apa perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Terus pernahkah kamu melihat benda berubah wujud? Contohnya apa saja ya. Silahkan diisi lembar kerjanya.
Nah, untuk membangkitkan semangat kita, mari kita sama-sama tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Sekali lagi. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, Ibu mau setiap kelompok 2 orang maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1, siapa? Ayo. Yang kelompok 2, ayo maju ke depan. Maju ke depan. Kelompok 3. Ya. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Bacakan hasil diskusinya tadi. Apa saja wujud zat yang kamu ketahui? Wujud zat yang saya ketahui ada 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Wujud zat yang saya ketahui ada 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Apa perbedaan antara benda padat dan cair dan gas? Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap, benda cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti wadah, sedangkan benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap karena selalu memenuhi ruang. Pernahkah kamu melihat benda berubah wujud? Contohnya apa saja? Ya, saya pernah melihat benda berubah wujud, misalnya es batu mencair menjadi air dan air yang dipanaskan berubah menjadi uap. Lanjut kelompok 2. 2. Aktivitas eksperimen 1 yaitu hasil mengamankan waktu menit 05, 10, 15, 20. Bentuk benda padat mulai cair, setengah cair, cair. Keterangan perubahan es masih keras dan dingin. Sebabkan es mulai mencair, es semakin mengecil dan air bertambah. Es hampir habis. Es berubah menjadi air sebelumnya. Jawaban pertanyaan 1. Wujud es sebelum mencair adalah padat dan setelah mencair berubah menjadi cair. 2. Perubahan ini termasuk perubahan fisika karena hanya wujudnya yang berubah dan zatnya tetap cair. Lanjut kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusinya. Benda padat, cair, dan gas yang perlu amati. A. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. B. Benda cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah mengikuti wadah. C. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. 2. Apa yang menyebabkan benda berubah wujud? Benda dapat berubah wujud adalah pengaruh panas atau dingin dan lingkungan. 3. Buatlah kesimpulan singkat tentang perubahan wujud berdasarkan percobaanmu. Perubahan wujud dan perubahan ini hanya mengubah bentuk zat dan tidak menghasilkan zat baru. Sehingga disebut perubahan fisika. Ya, plus
zatnya tetap sama yaitu air. Iya, takut untuk hilang. Anak-anak, dari hasil pengamatan dan diskusi kita tadi, kita dapat simpulkan bahwa benda bisa berubah wujud karena pengaruh apa? Pengaruh panas, pengaruh dingin, tetapi zatnya tetap sama ya. Jadi dia bisa berubah wujud tapi bendanya, zatnya tetap sama ya. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang wujud gas dan perubahannya? Siapa yang bisa jawab? Odin? Saya belajar bahwa zat memiliki wujud pada cahaya pada serta pada berubah wujud karena panas atau dingin. Iya. Terus, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan percobaan perubahan wujud gas tadi? Ya, dia. Saya dapat merasa senang dan lebih paham karena bisa melihat langsung perubahan wujud adanya melalui percobaan. Iya. Nah, dari pelajaran kita tadi, Ibu sangat bangga karena kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan berani mencoba. Kedepannya, Ibu harap kita bisa semangat lagi belajarnya dan tidak takut untuk bertanya agar kalian semua semakin pintar, semakin tahu. Apa yang belum kita tahu, kita bisa semakin tahu, ya kan? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar bahwa materi memiliki wujud padat, cair, dan gas ya, serta dapat berubah wujud karena pengaruh panas dan dingin. Dengan melakukan pengamatan dan percobaan, kita menjadi lebih memahami perubahan wujud zat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari yang sudah kita pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Bagaimana? Apakah kalian semangat? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, alhamdulillah kita dengan kita sudah semangat, kita juga sudah semakin tahu dan mudah-mudahan ke depan kita semakin tahu lagi ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Kita ketemu lagi besok ya. Pelajaran kita besok lagi. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.